Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Imam Baihaqi. Saya ingin menjelaskan sedikit atau mereview teks yang berjudul Mafhumut Tarbiyah Al-Islamiyah. Jadi apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam merupakan bimbingan terpadu kepada manusia yang mencakup segala aspek kehidupan yang berprinsip pada nilai-nilai keislaman. Nah, pendidikan Islam ini sudah mulai muncul ketika awal Islam datang ya, yaitu yaitu melalui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Islam datang di Jazirah Arab di Mekah yang pada masa itu penduduknya rata-rata mengalami krisis moral atau bisa dianggap dengan masa-masa jahiliyah gitu kan. Nah, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menekankan pendidikan kepada keagamaan dan juga kepada moral untuk memperbaiki akhlak penduduk di sana. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya peradaban Islam, berkembang juga pendidikan Islam ini, semakin meluas juga minat pendidikan Islam ini, tidak hanya kepada pendidikan keagamaan ataupun juga moral, tetapi juga merambah ke ilmu pengetahuan umum, nah gitu kan. Kemudian ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan penerjemahan dan juga penulisan gitu dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, kemudian dipelajari dan memunculkan ilmu-ilmu baru seperti itu. Nah, akhirnya hingga sampai masa kejayaan Islam dan Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, yaitu pada masa kejayaan kerajaan atau dinasti Abbasiyah. Kemudian setelah itu Islam mengalami eh, kemunduran karena pendidikan Islam terhenti, tidak berkembang. Kemudian Islam itu mempengaruhi umat Islam menjadi lebih terpuruk lagi. Jadi ditambah lagi dengan adanya kolonialisme bangsa Barat yang mencoba untuk memisahkan pendidikan Islam itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya belajar agama ya harus belajar agama gitu. Kemudian ini membuat Islam semakin terpuruk. Nah, akhirnya ada orang-orang yang sadar akan hal itu, kemudian ingin mencoba mengembalikan kejayaan Islam lagi, mencoba mengembalikan pendidikan Islam seperti semula lagi yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, keterampilan, mencakup spiritual dan juga material gitu kan. Nah, itu disebut masa-masa pembaharuan. Islam kembali mencoba untuk bangkit kembali. Kemudian pendidikan Islam ini kurikulum ya. Pendidikan Islam ini menyeimbangkan antara pengetahuan umum dengan prinsip akidah Islam. Jadi jadi seimbang antara pengetahuan umum, antara kehidupan di dunia untuk mempersiapkan kita hidup di dunia dan juga mempersiapkan kita di akhirat kelak. Nah, ini kelebihan dari pendidikan Islam gitu kan. Kemudian tujuannya sendiri itu selain itu juga untuk membangun Islam kembali agar Islam bisa jaya kembali seperti itu. Nah, pendidikan Islam, pengertian pendidikan Islam kontemporer itu bisa dianggap atau dimaknai sebagai pembinaan manusia yang mencakup kesehatan, mentalitas, spiritualitas, keyakinan, etika, kreativitas sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Nah, pendidikan Islam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu mencakup ilmu-ilmu keagamaan dan juga dasar-dasar ilmu pengetahuan umum, ilmu alam semesta, ilmu kesehatan juga ada, konsep manusia dan lain sebagainya. Itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, konsep pendidikan Islam itu manusia bukanlah otoritas tertinggi. Jadi manusia itu merupakan hambanya Tuhan. Semua itu bersumber dari Tuhan melalui Al-Quran dan hadisnya. Jadi Tuhan memberikan kita ilmu pengetahuan untuk membangun kehidupan di dunia ini yang lebih baik dan juga lebih bermartabat. Seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.